Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Di video kali ini saya mau ngobrolin tentang front wheel drive, yang belakang rear wheel drive. Sengaja ada hentakannya gitu ya, karena suka nggak beres lidah. Oke, yang pertama kita bahas tentang front wheel drive. Jadi mesin menggerakkan roda depan, roda belakangnya bebas ya, artinya dia hanya ditarik oleh roda yang di depan. Nah, kita bahas dulu keuntungannya ya. Keuntungannya front wheel drive yang pertama jelas biaya produksinya lebih murah. Ya, masa sih? Tapi secara logis saja ya, secara logis saja tidak membutuhkan penerus gerak dari depan ke belakang seperti halnya yang penggerak roda belakang, tidak butuh gerakan belakang juga. Jadi sebenarnya biayanya lebih murah untuk memproduksi itu. Namun kebalikannya, perawatannya justru lebih mahal. Nah, yang berpenggerak roda depan ini yang keuntungannya yang pertama adalah efisiensi, jelas karena dari penghasil tenaga di mesin itu tidak membutuhkan jarak yang panjang sampai dengan ke roda yang bergerak ya. Dia langsung mesinnya di depan, geraknya di depan. Jadinya lebih efisien, lebih irit bahan bakar, itu sudah pasti. Lalu lebih senyap. Ya, kalau mobil-mobil yang berpenggerak roda depan itu biasanya lebih senyap karena tidak ada bunyi-bunyi gardan ya. Nggak ada bunyi ngung, jedak-jeduk, itu hampir tidak ada sama sekali. Lebih senyap. Terus yang berikutnya, ruang kabinnya lebih lega ya, khususnya ruang kaki. Karena di mobil front wheel drive tidak dibutuhkan lagi ruangan untuk meneruskan daya dari mesin ke belakang. Jadi ruang kakinya lebih leluas. Dan jika dalam kondisi jalan licin cenderung lebih stabil. Kalau berpenggerak roda depan itu tidak mudah kepleset. Dia lebih stabil di jalanan licin. Anda pernah coba? Sekali-sekali coba. Karena konstruksinya lebih ringkas, mobil berpenggerak roda depan ini juga lebih ringan dibandingkan dengan mobil berpenggerak roda belakang. Makanya dia akselerasinya juga lebih responsif, lebih cepat, dibawa ngebut itu lebih enak. Ada nggak keburukannya? Ada juga. Jadi mobil berpenggerak roda depan itu kalau kita masuk tikungan itu cenderung untuk understeer, dia cenderung untuk nyelonong ya. Jadi jika teman-teman memiliki atau memakai mobil yang berpenggerak roda depan, hati-hati di tikungan. Pastikan Anda safe, aman di tikungan. Nah, yang kedua, kurangnya traksi ketika menanjak. Ketika mobil front wheel drive atau mobil berpenggerak ketika mobil berpenggerak roda depan ini melalui tanjakan, itu biasanya kurang traksi. Nah, hati-hati, jangan berhenti di tengah-tengah tanjakan, karena untuk start lagi dari awal, dari kecepatan 0 untuk bangkit lagi itu susah untuk mendapatkan traksi. Lalu kelemahannya lagi cenderung lebih lemah ya. Konstruksinya untuk kaki depan itu lebih lemah. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan mobil jenis ini, pastikan tidak asal hantam kromo di jalan-jalan berlubang ya, meskipun empuk enak gitu ya, tapi upayakan pelan karena roda depan ini tugasnya berat di mobil berpenggerak roda depan ya. Selain bergerak untuk menarik mobil, juga dia belok kiri kanan, konstruksinya lebih rumit, makanya lebih rentan terhadap kerusakan. Hati-hati, pelan-pelan aja di jalan tidak rata. Itu kelebihan dan keburukan front wheel drive ya. Sekarang kita bahas yang berpenggerak roda belakang. Saya udah pernah pakai semua nih, roda depan udah pernah pakai, penggerak roda belakang juga udah pernah pakai. Jadi nggak sekedar logika, tapi saya juga merasakannya. Nah, di mobil berpenggerak roda belakang itu rata-rata menggunakan sasis yang berat ya, semi monocoque. Karena apa? Karena dia butuh, gerak roda belakang ini butuh cantolan yang kuat. Jadi rata-rata semi monocoque. Seperti Wuling Convero ini tidak monocoque murni tapi semi monocoque. Tapi juga bukan leader frame ya. Nah, mobilnya jelas lebih berat ya dibandingkan dengan mobil yang berpenggerak roda depan ya. Ada beragam keuntungan sih di mobil di mobil rear wheel drive, di mobil berpenggerak roda belakang.
Kalau ngomong rear wheel drive itu suka gitu loh. Udah, penggerak roda belakang gitu aja. Di mobil yang berpenggerak roda belakang itu keuntungan yang pertama bisa dipakai di segala medan. Mau medannya jalan rusak, mau medannya tanjakan atau turunan, mau medannya apalagi ya, jalan basah masih kalah ya sama penggerak roda depan. Itu enak lah pokoknya. Karena bisa di semua tempat, jadinya enak gitu aja sih. Namun kekurangannya apa? Jelas, yang pertama berisik ya. Suara gardan itu sampai ke telinga penumpang yang duduk di belakang. Ini tidak terjadi di front wheel drive. Dan lebih berat jelas, akselerasinya nggak begitu spontan. Torsinya ada, tapi tenaganya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan yang berpenggerak roda depan. Itu aja sih teman-teman, suka yang mana sesuaikan dengan gaya mengendara Anda, sesuaikan dengan medan di mana Anda biasa membawa mobil. Kalau cuma perkotaan, luar kota yang jalannya datar-datar aja, cocok tuh pakai penggerak roda depan. Kalau seneng yang berpetualang gitu ya, seneng outdoor dan lain sebagainya, nanjak gunung, turun gunung, ya pilihnya yang penggerak roda belakang. Oke? Kan buat gunung-gunung lebih bagus kan? Yang rear yang bagus. Yang for AWD. Kita nggak bahas all wheel drive ya, nggak bahas itu. Kita bahas yang depan atau belakang. Kalau yang keempat yang bergerak ya udah pasti itu dia bisa. Apalagi yang apa namanya, yang udah canggih, yang dia bisa mengontrol traksi dan lain sebagainya, macam mobil-mobil BMW, Mercy gitu. Gak usah diomongin, kita lagi ngomong mobil-mobil niaga, oke? Oh iya, satu sisipan. Untuk yang berpenggerak roda depan, ada satu kelemahan lagi yang belum saya ungkapkan tadi. Untuk jalan menurun, itu engine brake itu suka kehilangan traksi ya, dibandingkan dengan yang gerak roda belakang. Udah gitu aja ya. Belepotan ngomongnya. Gitu aja ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang menyukai video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. See you in the next video. Bye.